Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Donna Via. Kali ini saya akan membahas terkait melakukan klasifikasi teks ya. Di sini sebenarnya bukan bidang penelitian saya. Bidang penelitian saya itu saya sampaikan. Nah, ini kecerdasan buatan, pengolahan secara digital, data mining. Selain nanti kalau mau belajar dari sumber saya, bisa dari sumber ini juga. Ini disampaikan cara ngodingnya ya, menggunakan bahasa Python. Nanti bisa dicek, ditulis satu persatu, kalau saya belajar juga gitu. Nah, atau dari saya juga ada nanti terkait penjelasan teknisnya membuat programnya atau secara teorinya. Saya waktu kuliah 2021 sampai 2013 S2 itu sudah ada mata kuliah namanya text mining. Nah, cuma saya tidak diajari menggunakan bahasa Python, juga tidak diajari dengan bahasa MATLAB ya. Akan tetapi murni diajari teori apa itu melakukan preprocessing. Preprocessingnya teks itu seperti ini. Ini ada penjelasannya. Mulai dari tokenize, kemudian kalau saya dulu yang diajarkan itu tokenize, kemudian stemming, kemudian stop word, udah itu. Jadi 3 itu. Apakah ini harus digunakan semua? Monggo, itu pilihan, nanti kan bisa dianalisa gimana hasilnya tanpa ini, gimana hasilnya tanpa ini, nah kayak gitu. Itu namanya penelitian. Terus dulu murni kita menghitung manual, jadi ini data saya dapat waktu ikut pelatihan di Unibdu ya, di Unibdu tahun 2018. Jadi saya mulai mengenal bahasa Python itu ya tahun 2018 itu. Yaitu datanya seperti ini. Nah, saya tunjukkan datanya. Nah, ini datanya seperti ini. Ini adalah teks yang sudah diolah sehingga kita dapatnya dalam bentuk baris. Jadi komentar-komentar itu sudah dalam bentuk baris. Ini adalah kelasnya. Jadi walaupun nanti pelajarannya terkait teks mini ya datanya sudah diolah seperti ini. Ya, dapatnya nanti harusnya. Ya. Kemudian dulu diajarinya ya ekstraksi fiturnya adalah kita menghitung manual pakai TF-IDF. Jadi ini dicek satu persatu kata ini terhadap kelas, kata ini terhadap kelas, kayak gitu satu persatu. Kalau dulu itu lebih dikasih contoh ke ini text similarity. Jadi kayak nanti keyword yang saya kasih ini ada di word, maaf bukan word ya, file apa atau dokumen apa, kayak gitu dulu materinya. Nah, tahapannya apa? Saya sudah sempat sampaikan di beberapa video saya. Saya itu punya saya sampaikan di sini ada playlist ya. Playlistnya mulai dari terkait. Nah, ini materi terkait kecerdasan buatan, pengolahan citra digital, saya sudah nyampaikan bahwa ada yang namanya kalau data tidak terstruktur ya, data tidak terstruktur itu ada namanya ekstraksi fitur. Jadi misalkan ini data tidak terstrukturnya contoh teks, gambar, sinyal, video, itu gambar, maaf, data tidak terstruktur. Nah, itu ada tahap ekstraksi fitur ini, data ekstraksi fitur. Kalau teks ekstraksi fiturnya, kalau dulu waktu saya S2 itu menggunakan TF-IDF. Kalau di sini bisa menggunakan Ngram, word embedding, vector space model, dan sebagainya. Saya memang bukan penelitiannya di bidang ini, sehingga saya nggak bisa menjelaskan secara detail satu persatu, nggak bisa. Nah, tapi intinya tahapannya saya paham bahwa kalau kita mengolah data teks seperti apa itu paham. Karena sudah pernah saya dapat pelajaran itu saat S2. Gitu ya. Nah, langsung saja bahwa teks inputannya anggap ini ada tokenize ya, ada tokenize, ada stemming, saya menggunakan tokenize, stemming sama stop word, itu preprocessingnya. Kemudian ekstraksi fiturnya misalkan saya menggunakan TF-IDF, klasifikasinya misalkan saya menggunakan naib Bayes. Maka apa saja yang dibutuhkan, misal saya tidak menginstal library semua, jadi saya langsung menggunakan Google Drive ya. Google Drive ini saya gunakan untuk mengupload file ini, file CSV yang teks ini tadi. Saya upload di sini, nama filenya sama seperti itu ya, tweet kejadian. Nah, saya scroll lagi ke bawah.
Nah, ini tweet kejadian. Kemudian saya buat file Python-nya itu berarti kalau di sini collab ya, Python-nya itu menggunakan Jupyter Notebook kalau offline, kalau online collab. Saya buat aja langsung seperti ini. Nah, karena datanya tadi sudah saya taruh di Google Drive, berarti saya harus akses Google Drive ini. Kemudian setelah diakses ke Google Drive, berikutnya kita baca datanya, bisa menggunakan cara, karena filenya dalam bentuk CSV ya, bisa cara seperti ini ya, from pandas read CSV, atau saya langsung kayak gini, import pandas. Nah, kayak gini, sama-sama membaca datanya. Nah, sama-sama. Kemudian kita cek filenya ada berapa jumlahnya. Ini ya, print and. Bentar, saya restart ulang semua. Filenya ada berapa? Sebenarnya tadi di file info ada sudah informasinya. Nah, ini dia total datanya ada 130.000 baris ya, 130. Nah, ini 130.081 baris. Kemudian setelah itu kita ambil mana yang X ya. Jadi kalau saya belajar, baik itu waktu kuliah S2 atau sampai saat ini kalau saya melakukan penelitian, maka kita tetap harus tahu terkait X dan Y. Ini ya penjelasannya. Nah, ini. X itu adalah apa, datanya apa, Y-nya itu label. Baik itu nanti datanya dalam bentuk tabel atau data tidak terstruktur. Data tidak terstruktur contohnya tadi gambar, teks, video, sinyal. Nah, kalau gambar berarti X-nya apa? Bukan setiap nilai intensitas pikselnya, bukan. Tetap yang diambil adalah fiturnya. Ya, fiturnya atau istilahnya apa ya? Cirinya. Nah, kayak gitu. Ya. Terus, ya sama ya, kita tahu X-nya, Y. Nah, ini juga gitu. Kita ambil X-nya yang mana? Ini X, dok itu yang X. Kolom 0, yang tadi tweetnya. Nah, yang ini. Kolom tweetnya. Terus Y-nya adalah label ini. Nah, sama jumlah barisnya. Kemudian anggap saya sudah melakukan stemming, saya sudah melakukan stop word ya. Kalau stemming stop wordnya, wordnya di sini. Ini. Kalau stop word kita menggunakan apa? Langsung penghapusan aja, bisa menggunakan. Sebentar, saya scroll ke atas. Stop wordnya itu langsung bisa menggunakan spasi, terus nanti kita panggil fungsinya stop word ini. Misal saya ambil ini, saya lakukan stop word ini, langsung saya lakukan TF-IDF kalau yang ini. Ada fungsi sastrawinya. Nah, ini saya nggak ada fungsi sastrawi, makanya tadi saya nggak pakai ya. Ini saya harus install sastrawi dulu, baik itu pakai Colab atau harus diinstal. Saya hapus saja. Jadi ini code yang saya dapat waktu pelatihan 2018 di Unibdu. Nah, itu memang makanya saya tadi nggak menggunakan semua, kan harus diinstali semua terkait yang library termasuk sastrawi ini. Saya makanya tadi nggak pakai langsung TF-IDF. Kalau TF-IDF itu nggak perlu di import, jadi dia kadang sudah ada defaultnya di sini ya. Ini escalon. Nah, terus misalkan nanti mau dilakukan, tadi ada tahap yang namanya ini ya, lematisasi ya, ada juga di sini berikutnya. Ini adalah tahapan terkait teks ya, ini preprocessing murni, ini event detection, ini semuanya terkait preprocessing. Nah, nanti klasifikasinya langsung ke sini ikutnya. Makanya tadi saya nggak semua saya pakai ya, saya langsung ke TF-IDF, ini ekstraksi fiturnya. Terus saya bagi data training, data test seperti biasa ya. Data training X trend saya simpan di variabel X trend. Data
X-nya itu ini TF IDF yang sudah saya lakukan ekstraksi fitur, labelnya yang ini. Kemudian saya lakukan klasifikasi hasil akurasinya ini. Ini sangat sederhana ya, kalau mau dikembangkan sangat-sangat bisa sekali, harusnya bisa dieksplor. Karena apa? Karena yang berhubungan dengan teks tahapannya secara keseluruhan seperti ini. Gambar juga sama, cuma tahap reprosesinya berbeda karena datanya berbeda. Gambar seperti apa ya, ekstraksi fiturnya juga berbeda, tidak sama, cuma tahapannya pasti sama kayak gini. Ada preprocessing, ada ekstraksi fitur, kemudian pembuatan modelnya. Itu kalau data tidak terstruktur, contohnya teks, gambar, sinyal kayak gitu, cuma beda, ada perbedaannya. Mungkin ekstraksi fiturnya berbeda, preprocessingnya juga berbeda. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya menjelaskan terkait tahapannya, kodenya hanya singkat ya. Ini adalah contoh terkait mengambil fungsi proses evaluasi ini, metrik itu, kemudian naib biasnya itu ini di import library naib biasnya itu untuk melakukan klasifikasi, baik itu untuk training itu ini fit fungsinya, prediksi itu ini fungsinya, kemudian evaluasinya pakai F1 score, ini pakai akurasi score ya. Terus ekstraksi fiturnya ini TF-IDF. Nah, saya nggak install semua, jadi saya ngambil yang poin-poin utama. Terus kita tetap ya harus menentukan X dan Y ya, data apapun itu harus paham X-nya apa, Y-nya apa jika ada klasifikasi atau prediksi outputnya angka kontinu. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Kalau belajar, saran saya banyak belajar dari buku dulu. Kalau sudah matang di bukunya, boleh bisa dengarkan dari video ini, dari baca web ini dan sebagainya, karena sudah tahu dasarnya, fondasinya dari bukunya sudah kuat. Dan di video saya juga ada penjelasan terkait daftar buku yang bisa dipelajari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.